Halo semuanya, saya Christian Nicholas dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan membahas mengenai dampak pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Masa pendudukan Jepang atas Indonesia membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi Indonesia pada masa itu. Pertama, kita lihat dari bidang politik. Sejak berkuasa di Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang itu banyak melakukan pembubaran terhadap kegiatan kemasyarakatan seperti organisasi dari bidang politik, sosial, maupun keagamaan yang akhirnya diubah menjadi organisasi bentukan-bentukan Jepang. Namun pada masa itu ada satu organisasi yang tidak dibubarkan oleh Jepang, yaitu MIAI atau Majelis Islam Ayah Indonesia. Organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan. Organisasi ini terutama bergerak dalam agama Islam. Indonesia yang pada masa itu kental terhadap agama Islam akhirnya saling mensupport dengan organisasi ini sehingga organisasi ini mampu berkembang dengan pesat. Jepang pada masa itu merasa khawatir dengan perkembangan pesat dari organisasi ini dan akhirnya MIAE ini dibubarkan pada 1943 dan digantikan dengan Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari. Selain dari praktik politik tersebut, Jepang juga melakukan pengawasan ketat terhadap para tokoh-tokoh nasionalis dengan mengirimkan polisi rahasia atau yang disebut dengan Kementai. Kementai merupakan polisi rahasia yang bergerak secara terbuka di tengah masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat pada masa itu terutama di Pulau Jawa. Eh, Kementai ini bergerak dengan cara menginterogasi secara terbuka, menangkap, bahkan melakukan praktik pembunuhan tanpa yang namanya hukum secara pasti. Mereka membunuh secara terang-terangan di tengah masyarakat. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu tidak ada apa-apanya karena tertekan dengan adanya pendudukan Jepang. Selain dari praktik politik tersebut, Jepang juga datang ke Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Mereka ingin membangun basis sumber daya demi kepentingan militer yang kuat. Akhirnya Jepang pun menarik perhatian dan simpati masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya dorongan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Lalu membentuk organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur yang tentunya di bawah pengawasan ketat dari pemerintah Belanda itu sendiri. Lalu membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chung Sangiin pada 1 Agustus 1943 serta mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Jawa Hokokai ini juga mengalami nasib serupa dengan organisasi yang terdahulu, yaitu tidak mendapat sambutan yang diinginkan, terutama di luar dari Pulau Jawa. Selanjutnya dari bidang ekonomi, dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi tidak berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya. Dengan adanya semboyan negara makmur, militer kuat, Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis dalam menghasilkan sumber daya yang akhirnya nanti akan dikelola demi kepentingan militer Jepang itu sendiri. Untuk itu, Jepang mengendalikan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian Indonesia. Hal itu dapat terlihat dengan adanya penyitaan aset-aset ekonomi seperti lahan perkebunan teh, kopi, tebu, lalu perusahaan industri, bank, dan lain sebagainya. Lalu ada pengawasan ketat bagi seluruh masyarakat. Kebijakan self-sufficiency yaitu kebijakan yang bermaksud agar setiap wilayah daerah jajahan Jepang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang dampak negatifnya adalah setiap dari wilayah-wilayah tersebut akhirnya lepas hubungan dengan wilayah lainnya karena mereka harus saling berkompetisi demi memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu dengan adanya pajak besar serta Romusa menjadikan Indonesia pada masa itu perekonomiannya turun secara drastis, terjadi inflasi besar-besaran, serta ditambah dengan adanya wabah busung lapar, terutama di Pulau Jawa Tengah. Selanjutnya, selanjutnya
praktik Jepang dalam bidang sosial. Perekonomian rakyat Indonesia pada masa itu dikuras habis demi kepentingan Perang Jepang. Pengerahan tenaga kerja melalui Romusa terutama bagi pihak kaum laki-laki menyebabkan banyak sawah dan lahan pertanian perkebunan pada masa itu kehilangan potensinya dikarenakan kekurangan pekerja. Mereka dipaksa bekerja untuk membangun sarana-sarana perang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka dikerja paksakan dikirim ke Vietnam, Tiongkok, Thailand, lalu diperlakukan secara kejam. Banyak dari mereka yang tidak dapat kembali karena pada perjalanan pengiriman menuju negara lain mereka sudah tidak bernyawa. Selain dari itu, bagi yang kaum wanita pada masa itu diperlakukan secara kejam juga. Mereka awalnya dijanjikan oleh Jepang untuk mendapatkan pekerjaan menjadi guru, lalu mereka juga dijanjikan untuk menimba ilmu yang lebih lanjut di negara seperti Tiongkok maupun Singapura. Namun pada kenyataannya, perempuan-perempuan tersebut malah dijadikan Jugun Yanfu atau yang disebut sebagai perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Lalu dari segi bidang kebudayaan dapat kita lihat bahwa Jepang merupakan negara fasis. Jepang itu sikapnya keras, disiplin, dan mendidik. Hal ini dapat dilihat dari Jepang yang pada masa itu sering melakukan penghormatan terhadap Dewa Matahari yang mereka hormati dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Mereka sebut kebudayaan tersebut dengan Seikirei. Kebiasaan ini akhirnya menjadi penyebab utama dari adanya pemberontakan dari kaum pesantren yang ada di Tasikmalaya pada tahun 1944. Kebudayaan tersebut dianggap sebagai syirik bagi anggota pesantren karena disebut sebagai menyekutukan Tuhan. Tak hanya itu, pengaruh kebudayaan Jepang juga dapat terlihat dari adanya lagu-lagu, drama yang mana seringkali digunakan sebagai propaganda Jepang pada masa itu. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang terhadap rakyat Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan Hindia Belanda. Malah kenyataannya, rakyat Indonesia tetap berada dalam penderitaan dan kemiskinan dan malah menjadi lebih buruk. Perjuangan dengan cara kooperatif. Dalam praktiknya, perlawanan secara kooperatif itu adalah perlawanan yang dilakukan secara bekerja sama yang dilakukan organisasi-organisasi atau lembaga bentukan Jepang. Contohnya adalah organisasi putra yang terdiri dari R. Soekarno, Muhammad Hatta, lalu Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Mereka bersama-sama membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia yang sempat luntur karena pemerintahan Hindia Belanda serta tekanan pemerintahan Jepang. Dalam praktiknya, mereka melalui media massa Jepang melakukan kritik-kritik secara tajam dan membangkitkan perjuangan nasionalisme Indonesia. Yang kedua adalah perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Pergerakan ini dilakukan oleh 4 kelompok. Yang pertama, kelompok Sukarni. Sukarni adalah tokoh pergerakan pada zaman pemerintahan kolonial Jepang. Sukarni dalam praktiknya bekerja sama dengan Muhammad Yamin yang bekerja di Sandenbu. Mereka berdua menghimpun para tokoh-tokoh nasionalis lainnya seperti Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan lain sebagainya. Mereka membuka tangan lebar sehingga para pemuda lainnya mampu untuk ikut bekerja sama dalam meningkatkan cita-cita nasionalisme, meningkatkan kejiwaan revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan Jepang. Dalam praktiknya, Sukarni mendirikan suatu asrama yang dinamakan Angkatan Baru Indonesia. Asrama ini dibentuk supaya Sukarni mampu menyembunyikan gerakan politiknya. Di dalamnya terdapat Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sunaria. Mereka berempat bertugas mendidik para pemuda mengenai bidang politik dan pengetahuan umum. Yang kedua adalah kelompok Ahmad Subarjo.
Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Perhubungan Angkatan Laut Jepang. Dalam praktiknya, Ahmad Subarjo menghimpun para tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berada di Angkatan Laut Jepang. Selain dari itu, Ahmad Subarjo juga mendirikan suatu asrama yang disebut Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu, Ahmad Subarjo mendidik para calon pemuda mengenai sikap nasionalisme Indonesia. Yang ketiga adalah kelompok Sultan Syahrir. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin hubungan kerjasama dengan Jepang secara kooperatif, Sultan Syahrir tidak diam saja. Dia mendirikan suatu organisasi pergerakan kemerdekaan. Dia yakin bahwa Jepang tidak mungkin menang terhadap Indonesia. Lalu pada suatu saat, Jepang sempat menyiarkan dari radio apabila Jepang telah menyerah terhadap Indonesia. Sultan Syahrir yang waktu itu memberitahu Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta mengenai hal tersebut. Namun Soekarno dan Hatta tidak merespon secara positif. Mereka yakin apabila Jepang pada masa itu belum 100% menyerah terhadap Indonesia. Ditambah lagi dengan prosedur proklamasi yang dari PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan bentuk badan bentukan Jepang, belum mengkonfirmasi hal tersebut. Yang selanjutnya adalah kelompok pemuda. Kelompok pemuda itu merupakan organisasi yang mendapat perhatian khusus dari pemerintahan Jepang. Menurut Jepang, propaganda terbaik adalah melalui ilmu pendidikan yang dapat diberikan kepada para mahasiswa pada masa itu melalui dua kelompok pemuda, yaitu Asrama Ika Daikagu atau Sekolah Tinggi Kedokteran Indonesia dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar atau BAPERPRI. Namun kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi dengan persatuan mahasiswa dan mereka tidak mudah ditipu daya oleh Jepang dan akhirnya mereka pun menolak tawaran Jepang mengenai propaganda melalui ilmu pendidikan dan kursus-kursus spesial dari Jepang. Yang terakhir adalah perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata dilakukan oleh yang pertama perlawanan rakyat desa Sukamanah di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini diawali oleh adanya penolakan santri-santri dari pondok pesantren Sukamanah Singaparna yang dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Mereka dipaksa untuk melakukan sekre, yaitu penghormatan dengan melakukan bungkuk secara dalam-dalam terhadap kaisar yang mereka anggap sebagai Amaterasu Omikami, yaitu putra dewa matahari. Selain dari itu, bendera Hinomaru, bendera Jepang mempunyai lambang matahari yang wajib dihormati. Siapa saja yang membangkang untuk tidak menghormati dari bendera Hinomaru tersebut akan mendapat sanksi berat. Sanksi bisa berupa hukuman mati maupun penjara seumur hidup. Dikarenakan sikap-sikap Jepang yang dianggap tidak sopan, akhirnya hal itu mendorong dari rakyat desa Sukamanah untuk melakukan penyerangan. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa bermula pada April 1944 yang disebabkan karena penyetoran hasil padi dan romusa yang berkepanjangan sehingga menyebabkan penderitaan panjang bagi masyarakat Indramayu. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangampel. Perlawanan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Cidemper dan Lobener. Dikarenakan serangan tersebut spontan, akhirnya Jepang mudah menghentikan serangan ini dan menyerang balik. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Aceh. Di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chotleang. Perlawanan tersebut awalnya sudah dilakukan dengan negosiasi perundingan, namun gagal. Perlawanan ini berakhir dengan 3.000 rakyat Chotleang dan 90 tentara Jepang yang dikabarkan tewas. Perlawanan dilanjutkan dengan
Teuku Hamid, namun perlawanan juga berakhir dengan Teuku Hamid yang menyerah dikarenakan ancaman pembunuhan seluruh anggota keluarganya jika dia tidak mau menyerah. Yang terakhir adalah perlawanan PETA di Blitar. PETA merupakan organisasi militer bentukan Jepang. PETA adalah perlawanan pembela tanah air. Mereka melakukan perlawanan dikarenakan persoalan padi, Romusa, dan Heiho secara paksa dan tidak berperi kemanusiaan. Alasan lainnya juga dikarenakan para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan masyarakat Indonesia. Perlawanan PETA berlangsung di kota Blitar yang dimulai pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Perlawanan rakyat bersama PETA ini termasuk perlawanan yang terkenal di sejarah Indonesia dan sejarah pendudukan Jepang, meskipun perlawanan tersebut dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap dan kemudian mereka semua dihukum mati. Pemberontakan PETA membangkitkan semangat Indonesia. Hal ini juga cukup penting karena Indonesia yang pada masa itu kehilangan semangatnya dalam membela tanah air. Supriyadi sendiri setelah perlawanannya dipatahkan tidak diketahui lagi keberadaannya dan diperkirakan tewas dalam perangnya. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.